Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Yang mana yang ribut? Kayak ada suara. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-muru'atu wal mahabbah. Kita masuk pada bab al-muru'ah wal mahabbah wa min adabil isyrah. Dari adab-adab pergaulan, adab-adab persahabatan, adab-adab pertemanan adalah al-muru'ah wal mahabbah, yaitu ada budi pekerti, kewibawaan, dan mahabbah, cinta. Ya, dia punya budi pekerti dan cinta. Maksudnya budi pekerti yang baik. Dan cinta yang tulus. Cinta yang tulus. Ya, nanti dicatat ya. Nanti kalau ditanya tidak ada yang bisa, nanti disuruh jawab, tidak ada yang bisa jawab nanti. Budi pekerti dan cinta, yaitu memiliki budi pekerti yang baik dan tulus mencintai saudaranya. Kata beliau, wa minal mu'asarati sidqul muru'ati wa safa'ul mahabbati fa innaha la tatimmu illa bihima. Lihat, kata beliau, dan termasuk dari adab-adab pergaulan, adab-adab pertemanan, persahabatan, yaitu murninya budi pekerti. Bukan budi pekerti yang dia buat-buat. Apa budi pekerti? Apa itu budi pekerti? Perangai, tingkah laku. Bukan sesuatu hal-hal yang dibuat-buat, tapi memang benar-benar apa adanya. Wasafa'u mahabbah, dan murninya cinta yang tulis,
cinta yang tulus, cinta yang murni, atau dikatakan cinta suci. Begitu tata cara mencintai daripada saudaranya. Tapi bukan mencintai maksudnya di sini mencintai si ikhwah, mencintai si akhwat, bukan seperti itu. Kalau yang itu nanti kalau menikah. Maksudnya di sini ada cinta yang murni, benar-benar dia cinta saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sama seperti kecintaan diri kalian, sama seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka benar-benar dia cinta murni, benar-benar dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta karena ada maunya. Karena ada maunya baru dia mencintai. Kalau sudah tidak ada maunya sudah ditendang. Nah, ini cinta yang seperti ini adalah cinta yang membinasakan seorang hamba tersebut. Cinta yang tidak lama. Cinta yang pada akhirnya akan menjadikan perselisihan antara dia dan saudaranya kelak. Kemudian kata beliau di sini dia mengatakan fa innaha la tatimmu illa bihima. Karena sesungguhnya dari pergaulan, adab-adab pergaulan, adab-adab pertemanan, persahabatan, tidaklah sempurna adab-adab itu kecuali dengan apa? Dua ini. Apa dua ini? Murninya, jujurnya, budi pekerti, jujurnya perangai seseorang, dan cinta suci. Nah, itu harus benar-benar dia tulus mencintai saudaranya. Tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Lihat, tidak akan sempurna persahabatan kalian, pergaulan satu dengan yang lain di antara kaum muslimin sebelum terpenuhi dua perkara ini. Budi pekerti yang jujur, benar-benar jujur, dan cinta yang murni. Atau dikatakan cinta suci. Kemudian kata beliau musannif rahimahullah taala, ini bagus sekali nih. Yang berikutnya, ini di kalangan kita ini kena, kita tidak ada apa-apanya di dalam bab pertemanan itu, tidak ada apa-apanya kita. Hampir dikatakan kita nol. Kalau dalam bab pergaulan, bab pertemanan, bagaimana bergaul kepada masyarakat, bagaimana bergaul kepada orang-orang yang tidak mengenal sunnah, bagaimana bergaul kepada orang-orang yang telah mengenal sunnah. Kalau kita masuk pada bab ini, kita tidak ada apa-apanya. Kita nol. Kita kosong kita. Hanya penisbatan bahwasanya kita ini sunnah, yang pada dasarnya sama sekali kosong dari bab ini. Kata beliau, idharul farah wasyababah, atau idharul farah wa basyashah, atau dari kalimat yang lain adalah biwajahin talq atau biwajahin talq. Kata beliau, dari adab-adab pergaulan itu seseorang bersosialisasi kepada satu dengan yang lainnya adalah menampakkan kegembiraan kepada saudaranya. Bukan menampakkan tabassum dengan wajah yang kecut, dengan wajah yang masam, tidak. Tapi menampakkan kegembiraan dan senantiasa basyasa, senantiasa tersenyum di wajahnya.
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari akhlak dan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau itu senantiasa dia tampakkan apa? Dengan wajah yang berseri-seri ketika dia berjumpa kepada para sahabatnya. Makanya memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sirahnya, dari sejarahnya itu enak sekali wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipandang. Karena penuh dengan senyuman. Penuh dengan senyuman. Kemudian juga dikisahkan di Syiar Alam Nubala tentang biografi Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ibnu Qudamah itu orangnya kurus. Beliau kurus, perawakannya indah sekali. Ketika dia berjidal, berdiskusi, berdebat kepada musuh-musuhnya, berdebat kepada musuh-musuh dari musuh-musuh sunnah, itu musuh-musuhnya sudah jatuh duluan sebelum Ibnu Qudamah berbicara. Bagaimana cara menjatuhkannya? Dengan akhlak. Dengan senyuman beliau itu sudah menjatuhkan musuhnya. Begitu tata caranya, Masya Allah. Dengan senyuman itu sudah menjatuhkan mental musuhnya. Itu dikisahkan di dalam biografi tersebut. Kalau kita ketemu orang yang berjidal sama kita, memang harus dipasang wajah garang. Keliru, terbalik masalah. Dengan wajah garangmu itu, maka engkau menjadi kaku dan engkau dihantam habis-habisan. Untuk menjatuhkan mental musuh ketika dia berjidal, berdebat dengan debat syar'i, maka tampakkan akhlak yang baik. Di antaranya terutama adalah apa? Tersenyum dan menyampaikan wajah yang berseri-seri. Bukan dengan wajah yang emosi. Seperti itu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minha basyasatul wajh wa lutful lisan wa sa'atul qalb wa bastul yad wa katmul ghaid wa tarkul kibr wa mulazamatul hurma wa idharul farahi bima ruziqa min isratihim wa ukhuwatihim. Masya Allah, ini lengkap ini. Makanya kalau mau berteman itu, mau bergaul dengan baik, mau beradab dengan adab-adab pergaulan, pertemanan, persahabatan, baca kitab ini saja dan amalkan, insya Allah sudah mencukupkan sekali. Dalam kitab Adabul Isra, kata beliau di antaranya dari adab-adab pergaulan, adab-adab pertemanan, basyasatul wajh, di antaranya adalah senantiasa wajahnya tersenyum, berseri-seri. Masya Allah, tersenyum, berseri-seri. Ini dan wajah-wajah seperti itu ternyata wajah-wajah yang mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diterangkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana datang dari hadis Abi Dzar radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a wala an talqa akhaka wa biwajhin talq. Janganlah kalian menganggap remeh sedikit pun dari kebaikan. Jangan kalian menganggap remehnya. Meskipun kalian berjumpa kepada saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Wa dzalika minal ma'ruf. Yang demikian itu perkara yang ma'ruf. Dan perkara yang ma'ruf ini adalah perkara yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tersenyum saja kepada saudaranya, Masya Allah. Tersenyum kepada musuh saja itu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Nanti ada aqwal ulama itu, Masya Allah, ternyata senyuman itu mendatangkan kecintaan. Senyuman itu mendatangkan kecintaan. Dari hadis yang lain,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau antalqa akhaka biwajhin talq. Di sini talq di sini adalah benar-benar wajah yang berseri-seri. Talaqatul wajh indal liqa, yaitu berseri-seri wajahnya ketika dia berjumpa kepada temannya. Dan dari hadis lain, dari hadis Jabir radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang ma'ruf itu mencegah kemungkaran atau menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Menyuruh pada perkara-perkara yang diperintahkan, bukan itu saja yang ma'ruf. Tapi kullu ma'rufin shadaqah, segala perkara yang ma'ruf yang mendatangkan kebaikan itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talq. Dan sesungguhnya dari perkara yang ma'ruf itu engkau berjumpa kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dengan wajah yang berseri-seri. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf sedekah. Berjumpa kepada saudara dengan wajah-wajah yang berseri-seri. Biar baku bombe, senyum saja. Susah ya kalau orang baku bombe itu susah sekali senyum. Sulit sekali. Padahal perkara apa? Perkara duniawi ya. Bukan perkara agama. Biasanya perkara jual beli, atau perkara hendak enakan, atau perkara hanya ditegur sedikit, atau perkara cuma salah bicara. Sudah baku bombenya berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ya. Jadi hadis-hadis itu tidak ada manfaatnya. Biar dibacakan sampai 1000 kali di telinganya, buntu telinganya. Atau dia dibacakan 1000 kali di telinga kanannya, masuk ke telinga kirinya, tidak tersimpan di dalam hati. Yang dimaksud dari akhaka di sini adalah muslim, saudaramu, yaitu saudara seiman, saudara seiman. Itu baru wajah yang berseri-seri. Bagaimana dengan senyuman? Iya. Senyuman juga datang hadisnya dari Abi Dzar radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu di wajah terhadap saudaramu, senyumanmu pada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Wajah yang berseri-seri menampakkan wajah senang, bergembira, itu sudah sedekah. Senyumannya juga sedekah. Apalagi seseorang berbicara dengan senyuman. Ada orang berbicara, ya kita kadang ketemu ada orang berbicara kaku sekali, tidak mau senyum-senyum. Padahal sudah lama sekali kenal dakwah, sudah lama sekali kenal sunnah. Garangnya, Masya Allah ini orang. Kayak kita gemes saja mau cubit pipinya supaya dia senyum sedikit lah. Ini banyak yang saya temukan seperti ini. Bahkan orang yang sudah kenal dakwah lama sekali itu banyak sekali. Saya heran, apakah mereka belajar kitab ini atau tidak? Tidak tahu saya. Apakah pernah mereka belajar kitab-kitab adab atau tidak? Sampai 10 orang yang 5 tahun, 10 tahun. Saking kita gemesnya sampai jengkel melihat dia. Ya. Ini musibah ya ikhwah. Benar-benar kita, oleh sebab itu benar-benar kita ini jauh dari akhlak yang dikatakan akhlak salafus soleh. Jauh sekali. Sangat jauh sekali. Oleh sebab itu butuh kita belajar. Ya. Bukan hanya sekadar kita belajar ini lewat-lewat gitu aja. Harusnya kan kita lebih praktekkan.
orang yang menisbahkan dirinya kepada ahlus sunnah itu lebih dia mengamalkan hal-hal yang seperti ini daripada hanya sekadar apa? Sekadar dia lewat-lewat dari pembahasan-pembahasan yang apa? Pembahasan-pembahasan yang dibahas tentang permasalahan fikih atau lain sebagainya atau babul muamalah. Ya, pada dasarnya bab-bab seperti itu penting, tapi menampakkan dari sisi akhlak pada bab-bab muamalah itu lebih aula dan lebih berkesan kepada seseorang, dan dakwah itu lebih diterima di tengah-tengah masyarakat, karena pada dasarnya manusia itu dianjurkan untuk berdakwah. Masing-masing orang dianjurkan untuk berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Satu ayat ini menunjukkan kepada kita semua kita ini memiliki beban, mukallaf, orang yang diberikan beban untuk menyampaikan satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat ini yang mana kita telah memahaminya, mengetahui makna yang mendalam, lalu kita amalkan, maka itu yang kita sampaikan. Tidak perlu banyak-banyak. Kan satu ayat di sini ini menunjukkan keringanan syariat ini. Tidak perlu antum menyampaikan, tidak perlu antum menghafal 30 juz atau 1 juta hadis. Kalau memang bisa itu lebih afdal dan lebih aula. Tapi kalau tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat saja. Bagi seorang pendakwah, dia harus memiliki sifat seperti ini. Basyasatul wajah, talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri, tabassam, senantiasa tersenyum. Kalau ada penggiat dakwah, kemudian orang-orang yang semangat dalam berdakwah, orang-orang yang mengajak, baru wajahnya subhanallah tegang terus, ya bagaimana orang mau menerima? Bagaimana orang mau menerima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikisahkan. Jadi di antara para sahabat ada yang melihat Nabi itu dengan wajahnya yang ganteng, dengan wajah yang berseri-seri, mereka masuk Islam. Ada yang melihat dari akhlak Nabi, mereka masuk Islam. Ada yang dengan dakwah Nabi, mereka masuk Islam. Ada yang melihat dengan keindahan suara Nabi, mereka masuk Islam. Ada yang dengan perangai Nabi, mereka masuk Islam. Yang ditampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah apa? Akhlak. Senantiasa wajah Nabi itu berseri-seri, tidak pernah berwajah muram, berwajah masam, berwajah tegang. Baik dia menghadapi sahabatnya atau menghadapi musuh-musuhnya. Kalau kita subhanallah, jangankan menghadapi musuh, menghadapi saudara kita tuh tegangnya minta ampun loh. Ditanya, antum dari mana? Dari sana. Ini. Sama siapa? Sendiri. Ini orang ini, astagfirullah. Antum ini berapa kali? Udah berapa lama antum kenal dakwah? Udah berapa lama kajian? Kok kayak gitu? Kalaupun antum tidak sependapat sama dia, kan antum bisa dengan akhlaknya antum, mungkin dia akan luluh lantah dari perbedaan pendapat antum terhadap dia. Kalau seperti ini model dakwah, orang-orang akan lari. Yakinlah wahai ikhwah. Kalau dakwahnya antum dakwah yang berwajah kaku, antum terlalu kaku dalam menghadapi seseorang, orang-orang akan sulit menerima dakwah sunnah ini. Sangat sulit sekali. Dibutuhkan kelemah lembutan, dibutuhkan akhlak yang baik, dibutuhkan ucapan yang memberikan manfaat.
Ini Masya Allah ucapan para ulama tentang perkara ini luar biasa. Bahkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala diterangkan tabassum, qala ba'dul arifin, berkata kepada ahlul ma'rifah, sebagian orang ahlul ma'rifah, at-tabassum wa bishr min athari anwarul qulub, wajah yang berseri-seri itu termasuk apa? Pengaruh-pengaruh memiliki hati yang bercahaya. Karena diterangkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin musfira dhahikatum mustabsyira. Pada hari itu wajah-wajah mereka itu apa? Sangat berseri-seri. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Dan mereka tertawa sukaria. Itu jadi menampakkan sesuatu yang wajah berseri-seri kepada seseorang itu termasuk cahaya dari cahaya-cahaya hati. Cahaya daripada cahaya-cahaya hati. Bahkan Ibnu Battal rahimahullah taala menerangkan, fihi anna liqa'an nas bitabassum wa talaqatul wajh min akhlaqin nubuwah wa huwa munafun litakabbur wa jalibun lil mawaddah. Kata beliau bahwasanya berjumpa kepada manusia dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tersenyum. Jangan kalau ada masalah sama istri itu ditampakkan di luar, itu enggak bagus, itu sesuatu yang tidak bagus. Dia lagi tengkaran sama istri, tengkarannya karena anaknya tidak dibelikan popok, karena belum dibelikan sabun, hanya permasalahan sepele. Permasalahan sepele itu kemudian dibawa sampai kepada saudaranya. Diajak bicara, antum kenapa sih? Diam dia, antum ganggu-ganggu terus saja, kata dia. Nah ini enggak bagus seperti ini, menampakkan permasalahan rumah tangganya dibawa ke saudaranya. Harusnya ketika dia berjumpa kepada saudaranya tetap dia bersenyum. Karena itu ada perkara ma'ruf, itu adalah sedekah. Kalau kita mengetahui tentang hakikat perkara yang ma'ruf, maka senantiasa pasti kita harus tersenyum untuk mendapatkan pahala. Karena sedekah itu kan pahala, kan? Pahala tidak? Pahala. Siapa yang mau tersia-siakan daripada sedekahnya? Maka kata Ibnu Battal rahimahullah taala, anna al-liqa'an nas bitabassum, bahwa di dalamnya bahwasanya berjumpa kepada manusia dengan wajah tersenyum, wa talaqatul wajh, dengan wajah yang berseri-seri, min akhlaqin nubuwah, termasuk akhlak kenabian, akhlaknya para nabi, para rasul. Wa huwa munafun litakabbur, wajah yang berseri-seri itu menafikan kesombongan. Jadi orang-orang yang tegang itu ya, kalau orang tegang kita ketemu berarti kayaknya orang sombong ini. Iya kan? Kan lawannya gitu. Kalau dengan wajah yang berseri-seri itu, kalau kita berjumpa berarti dia menghilangkan kesombongan. Tapi kalau dia tegang pol, setiap berjumpa tegang. Gimana kabarnya antum? Baik. Buang muka lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, antum. Ini nanti ada semua ini. Ini yang kayak gini itu nanti disikat sama Imam Ghazali rahimahullah taala. Wajalibun limawaddah, dan mendatangkan kecintaan. Wajah yang berseri-seri, wajah yang tersenyum itu mendatangkan kecintaan. Mendatangkan kecintaan. Insyaallah ini baru wajah ya.
Sudah azan ya? Sudah, kita cukupkan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu dengan satu. Ini baru kita bahas apa? Wajah yang berseri-seri. Belum lagi ucapan yang baik. Belum lagi perkara yang lain. Apa dari perkara yang lain itu? Lembutnya dia berbicara. Luasnya, lapangnya hatinya. Tangan yang senantiasa terbentang. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab.